Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ulfa Puspawati Widodo SPA MAK selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas K dan rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai menganalisis aktivitas pendanaan dan investasi. Untuk slide 6 anggota ini nanti kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat materi berlangsung. Baik, perkenalkan saya Arna Cendana dengan NPM akhir 062. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk kewajiban sewa guna atau leasing. Nah, dalam hal ini leasing atau sewa merupakan suatu perjanjian kontraktual di mana ada perjanjian antara pemilik atau lessor dengan penyewa atau leasing. Nah, dalam hal ini untuk menyewakan suatu aset dalam waktu periode tertentu. Nah, kebanyakan perusahaan menggunakan metode sewa ini untuk menekan budget dari pengeluaran kas sehingga dapat menghemat kas tersebut. Nah, dalam hal ini sewa dibagi menjadi dua, ada sewa pembiayaan dan juga sewa operasi. Dari sewa pembiayaan dengan sewa operasi. Mengenai sewa pembiayaan, dalam hal sewa pembiayaan, seluruh tanggung jawab aset tersebut ada pada pihak leasing. Jadi dalam hal ini leasing memiliki dan juga menerima risiko dan manfaat dari adanya aset tersebut. Kemudian leasing juga berhak untuk mengakuisisi. Leasing memiliki opsi tersebut untuk mengakuisisi aset tersebut. Kemudian pada umur ekonomisnya sebesar 75% atau lebih. Nah, dalam hal ini akan berpengaruh pada akuisisi aset tersebut. Kemudian yang terakhir, nilai pembayaran atau sewa yaitu sebesar 90% lebih dari nilai wajar aset. Sedangkan sewa operasi, dalam hal ini aset dimiliki sepenuhnya oleh pemilik atau lessor, sehingga jika ada maintenance ataupun yang lainnya itu akan ditanggung oleh pihak lessor. Kemudian dalam hal ini leasing tidak memiliki hak untuk mengakuisisi aset tersebut. Nah, sewa pembiayaan bagi pihak lessor pada saat terjadinya transaksi, lessor sudah tidak mengakui aset tersebut menjadi miliknya. Nah, sehingga pencatatannya hanya pada piutang dan juga pendapatan. Kemudian bagi pihak leasing, nah dalam hal ini aset sewa akan diakui sebesar nilai wajar atau nilai pasar yang telah beredar. Nah, jika nilainya itu berada di bawah nilai yang berlaku atau lebih diakui lebih rendah, maka hal tersebut akan dicatat pada sisi aset dan juga liabilitas. Nah, pada sewa operasi ini sangat berbeda dengan sewa pembiayaan, karena pada sewa operasi bagi lessor tetap mengakui aset tersebut meskipun sudah disewakan. Nah, dalam hal ini lessor akan mencatat sebagai sebagai pendapatan. Nah, sedangkan leasing akan mencatat aset ini sebagai beban, bukan menjadi aset ataupun liabilitas. Perkenalkan, saya Rahmadu Fitriana, NPM akhir 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontingensi dan komitmen. Kontingensi adalah keuntungan dari kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi yang disebut dengan kewajiban kontingensi atau bersyarat, yakni kelainan potensial atas sumber daya perusahaan. Kewajiban kontingensi ini timbul dari perkara hukum, ancaman pengambil alihan, tagihan piutang, klaim atas garansi produk atau kerusakan produk, garansi kinerja, perhitungan pajak, risiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian properti akibat bencana. Contoh dari kontingensi sendiri yakni garansi, kerugian piutang tak tertagih, kerusakan produk, dan lain-lain. Sedangkan komitmen sendiri yakni klaim potensial atas sumber daya perusahaan yang berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam keuangan
tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatangan kontrak atau penerbitan pesanan pembelian bukan merupakan transaksi yang lengkap. Dan juga dari komitmen sendiri, yakni kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibayar, yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu, dan kontrak pembelian aset tetap yang harus dibayar selama masa konstruksi. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Contohnya, salah satu cara mendanai properti, pabrik, dan peralatan adalah meminta pihak luar untuk mendapatkannya, dan perusahaan sepakat untuk menggunakan aktiva tersebut serta menyediakan dana yang cukup untuk melunasi utang. Nah, konsep entitas bertujuan khusus atau Special Purpose Entities atau disingkat dengan SPI. Yang pertama yaitu SPI dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas. Beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Yang kedua, SPI meningkatkan investasi FDIC dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli aktiva dari atau untuk perusahaan sponsor. Yang terakhir, arus kas dari aktiva digunakan untuk membayar utang dan menyediakan pengembalian bagi investor ekuitas. Nah, ada pun dua alasan mengapa adanya terbentuknya dengan SPI. Jadi pertama, SPI dapat menyediakan alternatif pendanaan yang berbiaya rendah daripada peminjam langsung dari pasar kredit. Dan yang terakhir, dalam GIIP, sekarang selama SPI disimpulkan dengan benar bahwa SPI ini ditetapkan sebagai entitas yang terpisah, tidak dikonsolidasikan dengan perusahaan sponsor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Triasma Putri, NPM Mahir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham, di mana ekuitas itu dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Nah, salah satunya itu ada modal saham, di mana pada pelaporan modal saham itu mencakup penjelasan tentang perubahan jumlah modal saham. Untuk sumber peningkatannya itu dapat berupa konversi obligasi dan saham preferen, lalu ada penerbitan saham. Sementara itu untuk sumber penurunan itu dapat dinilai dari pembelian dan penarikan saham. Untuk klasifikasi modal saham itu ada saham preferen dan saham biasa. Lalu untuk laba ditahan atau retained earning, di mana modal yang diperoleh perusahaan itu salah satunya ada kas dan saham dividen, di mana pembagian saham perusahaan kepada pemegang saham perusahaan kepada pemegang saham atas dasar persentase laba. Lalu ada spin-off dan split-off, di mana perbedaannya spin-off adalah pembagian saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen, sedangkan split-off itu adalah pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Untuk akumulasi pendapatan komprehensif lainnya itu dilihat dari perubahan dalam nilai tercatat aset dan liabilitas, di mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi itu tidak dimasukkan sebagai bagian laba bersih. Lalu selanjutnya ada nilai buku per saham, yaitu perhitungan nilai buku per saham, jumlah per saham yang dihasilkan dari likuiditas perusahaan. Selanjutnya relevansi nilai buku per saham, di mana nilai buku itu memiliki potensi penyesuaian untuk menilai persyaratan merger. Lalu ada analisis perusahaan yang sebagian besar asetnya diliquid, di mana hal ini sangat bergantung dengan nilai buku. Untuk selanjutnya adalah analisis obligasi bermutu tinggi dan saham preferen sangat mementingkan cakupan aset. Lalu untuk yang terakhir ada liabilitas di ekuitas, di mana ini tergolong dengan utang konversi, saham preferen yang dapat ditebus, dan juga bunga minoritas. Untuk selanjutnya adalah imbalan pasca pensiun, di mana imbalan pasca pensiun ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tunjangan pasca pensiun dan manfaat pasca pensiun lainnya. Sifat kewajiban pensiun itu bersifat independen dari pemberi kerja dan dikelola oleh wali amanat. Sementara untuk rencana manfaat pasti menentukan jumlah manfaat pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja.
Untuk rencana iuran itu ditentukan dari jumlah iuran pensiun yang dibuat oleh pemberi kerja kepada rencana pensiun. Untuk pembayarannya, pensiun itu dipengaruhi oleh ketentuan vesting atau hak karyawan untuk menerima pembayaran pensiun. Lalu untuk perhitungan ekonomi akuntansi pensiunnya itu memiliki tantangan, di mana tantangan ini memiliki rencana manfaat yang pasti, bahwa estimasi akuntansi atas kewajiban dan beban itu perlu dibuat untuk pembayaran tunai yang mungkin terjadi selama bertahun-tahun atau selama tahun berjalannya suatu dana pensiun tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rofi Rahma Ariza, NPM 048. Aset lancar mencakup kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas, biasanya dalam siklus operasi perusahaan. Pertama ada kas. Kas ialah aset yang paling likuid, mencakup mata uang yang tersedia dan dana yang disimpan. Kedua, setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dikonversi menjadi uang tunai, dan sangat dekat dengan jatuh tempo, sehingga memiliki risiko perubahan harga karena pergerakan suku bunga. Contohnya, surat berharga jangka pendek, surat berharga komersial, dan reksadana pasar uang. 3. Piutang adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan timbul dari penjualan produk atau layanan, atau dari uang muka ke perusahaan lain. Piutang terdapat penilaian dan analisis. Penilaian piutang, di mana perusahaan melaporkan piutang pada nilai bersih yang dapat direalisasi. Pada jumlah total piutang dikurangi penyisihan untuk akun yang tidak dapat ditagih. Analisis piutang, terdapat risiko penagihan. Nilai risiko penagihan harus dari sumber lain atau dari perusahaan. Alat analisis untuk menyelidiki penagihan meliputi membandingkan piutang pesaing, memeriksa konsentrasi pelanggan, menghitung dan menyelidiki tren, menentukan porsi piutang. Selanjutnya, keaslian piutang. Didapat dari uraian piutang dalam laporan keuangan, pengetahuan praktek industri, dan sumber tambahan informasi. Faktor yang mempengaruhi keaslian adalah hak pengembalian barang dagangan. Selanjutnya, sekuritas piutang. Muncul ketika perusahaan menjual seluruh atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga, yang biasanya membiayai penjualan dengan menjual obligasi ke pasar modal. Keempat, biaya dibayar di muka. Adalah pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya, pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Persediaan, beginning inventories ditambah net purchase dikurangi cost of goods sold sama dengan ending inventories. Asumsikan 30 unit terjual selama setahun dengan harga masing-masing $800 untuk total pendapatan penjualan sebesar $24.000. Persediaan tanggal 1 Januari 40 unit dengan harga per unitnya $500. Persediaan yang dibeli selama tahun tersebut 60 unit dengan harga per unitnya $600 dan COGS-nya 100 unit dengan total harga $56.000. Metode FIFO, first in, first out. Unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Penjualan 24.000 dikurangi COGS 15.000. 15.000 ini dapat dari 30 unit dikali $500. $500 itu harga per unit pada persediaan Januari tanggal 1, sehingga gross profit $9.000. FIFO, last in first out, yaitu unit terakhir yang dibeli adalah yang pertama dijual. Sales 24.000, COGS-nya 18.000. 30 unit dikali harga per unit $600. $600 ini dapat dari harga per unit pada persediaan yang dibeli di tahun tersebut, sehingga gross profit-nya $6.000. Average cost penjualan $24.000 dikurangi COGS 16.800 dari 30 unit dikali harga per unitnya $560. Ini didapat dari 56.000 dibagi 100 unit, sehingga gross profitnya $7.200. Efek biaya persediaan pada neraca dalam periode kenaikan harga. Jika perusahaan menggunakan metode LIFO dan belum menjual persediaan lama, nilai persediaan akhirnya dilaporkan lebih rendah dari biaya penggantian sebenarnya, sehingga membuat laporan neraca perusahaan LIFO tidak mencerminkan nilai persediaan dengan tepat. Selanjutnya, efek biaya persediaan pada arus kas. Peningkatan laba kotor di bawah FIFO menghasilkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi dan berakibat kewajiban pajaknya lebih tinggi.
Perusahaan yang menggunakan biaya persediaan LIFO diharuskan untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang akan dilaporkan, seandainya perusahaan menggunakan biaya persediaan FIFO. Perbedaan antara kedua jumlah ini disebut cadangan LIFO. Saya Dinda Rama Aida dengan NPM akhir 103. Yang selanjutnya adalah akuntansi aset jangka panjang. Proses akuntansi aset panjang itu melibatkan 3 aktivitas yang berbeda, yaitu ada kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Untuk kapitalisasi itu merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan. Kemudian untuk alokasi merupakan proses pengeluaran biaya tangguhan secara periodik ke satu atau lebih dari ekspektasi masa depan untuk periode manfaat. Untuk penurunan nilai itu merupakan proses pengurangan nilai buku aset ketika arus kas yang diharapkan itu tidak ada lagi yang cukup untuk memulihkan sisa biaya yang dilaporkan pada neraca. Untuk slide selanjutnya ada kapitalisasi versus pengeluaran, efek laporan keuangan, dan rasio. Yang pertama ada efek kapitalisasi pada penghasilan. Yang pertama ada menunda pengakuan biaya dalam laporan laba bersih, dan yang kedua ada kapitalisasi menghasilkan rangkaian pendapatan yang lebih lancar. Kemudian yang selanjutnya ada efek kapitalisasi kembali pada investasi, yaitu merupakan kapitalisasi mengurangi volatilitas dalam ukuran pendapatan dan dengan cara yang sama. Kapitalisasi mengaruhi pendapatan dasar pada investasi. Kemudian ada efek kapitalisasi pada rasio solvabilitas, itu merupakan dalam pengeluaran langsung biaya aset. Rasio solvabilitas seperti utang terhadap ekuitas itu mencerminkan lebih buruk pada perusahaan daripada yang seharusnya. Kemudian untuk efek dari uang tunai arus kas, yaitu jika biaya aset langsung dibebankan, maka biaya tersebut itu dilaporkan langsung sebagai arus kas keluar operasi. Baik, saya Selvi Maisa, NPM akhir 188 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa, dan manfaat kepemilikan atau kendali. Dua karakteristik umum aset tak berwujud adalah ketidakpastian manfaat masa depan yang tinggi dan kurangnya keberadaan fisik. Aset tak berwujud seringkali tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau segmennya, memiliki periode manfaat yang tidak terbatas, dan mengalami perubahan penilaian yang besar berdasarkan keadaan yang kompetitif. Nah, akuntansi untuk aset tak berwujud itu ada 3. Yang pertama, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Yang kedua, aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasikan dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terduga. Yang ketiga, amortisasi untuk aset tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasikan, biaya ini selanjutnya harus diamortisasi sepanjang periode manfaat aset ini. Jangka waktu masa manfaat tergantung dari jenis aset tak berwujud, kondisi permintaan, situasi kompetitif, dan hukum, kontrak, aturan, atau bisnis lainnya. Selanjutnya, revaluasi aset berdasarkan IFRS. Model revaluasi memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali aset secara berkala dan melaporkannya pada nilai wajar. Bahkan, jika jumlah yang dinilai kembali lebih tinggi daripada nilai aset yang disusutkan, IFRS memperbolehkan aset untuk ditulis dalam 2 keadaan terpisah. Yang pertama, perusahaan diperbolehkan untuk menilai kembali aset mereka di atas biaya historis yang disusutkan melalui penciptaan surplus revaluasi.
Yang kedua, perusahaan diperbolehkan untuk membalikan penurunan nilai sebelumnya selama nilai tercatat tidak melebihi biaya historis yang disusutkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.